pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan memaparkan materi tentang pengertian Al-Quran, hadis, dan istihad, serta implementasi amanah terhadap kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Pengertian Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang secara etimologis berasal dari kata Arab Qur'an, yang berarti membaca atau bacaan. Dalam konteks istilah, Al-Quran merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam, mencakup ajaran tentang keimanan, hukum, dan akhlak. Kitab ini diturunkan untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara harfiah, Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan, dan juga disebut dengan nama-nama seperti Al-Furqan yang menunjukkan pembeda antara kebenaran dan kesatuan. Selain Al-Quran, sumber ajaran Islam berikutnya adalah sunnah atau hadis. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti jalan lurus dan mengacu pada perilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Oleh karena itu, sunnah juga mencakup praktik-praktik kehidupan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sementara itu, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau catatan, khususnya mengenai perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Dalam Islam, keduanya sering dipandang sebagai satu kesatuan dan memiliki peran penting dalam penetapan hukum bagi generasi muslim setelah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sunnah atau hadis memiliki 4 posisi penting dalam proses penetapan hukum. Pertama, sunnah atau hadis memperjelas makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, terutama di bidang teologi, seperti larangan berbuat syirik di dalam Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat 13. Kedua, hadis memberikan penjelasan menyeluruh terhadap ketetapan hukum yang diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti perintah sholat yang umum. Yang ketiga, hadis sering dibutuhkan untuk membatasi hukum yang tampak luas, seperti dalam kasus wasiat dan pembagian harta waris. Yang keempat, hadis juga berfungsi memberikan pengecualian atas hukum yang terdapat dalam Al-Quran, seperti larangan memakan babi, darah, dan bangkai. Bentuk-bentuk hadis ada 4 macam. Yang pertama, hadis qauli atau ucapan, merupakan segala perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berisi tuntunan, perintah, larangan, atau penjelasan mengenai berbagai aspek seperti akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua, hadis fi'li atau perbuatan adalah perbuatan, tindakan, atau perilaku Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan contoh bagi umat. Yang ketiga, ada hadis takriri atau hadis persetujuan. Ini adalah persetujuan atau penetapan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Diamnya Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk persetujuan atau ketetapan. Yang keempat, hadis ahwali atau keadaan. Kategori hadis ini menjelaskan sifat-sifat, kepribadian, dan keadaan fisik Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk dalam kategori ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Berdasarkan tingkat kualitas keaslian hadis, tingkatan hadis pada klasifikasi ini terbagi menjadi 4 tingkat, yakni Sahih, Hasan, Dhaif, dan Maudhu'. Yang pertama, hadis sahih, yaitu tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Hadis sahih memenuhi persyaratan sebagai berikut.
sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para penutur atau perawi yang adil. Memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga muruah atau kehormatannya, dan kuat ingatannya. Matanya tidak mengandung kejanggalan, bertentangan, atau syadz, serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak nyata yang mencacatkan hadis ilat. Mahmud Toha dalam Taisir Mustahil Hadis menjelaskan, hadis sahih adalah ma'ittisola sanaduhu min naqlil adli al-ghabtu an mithlihi ila manatiha min ghairi syaddudu wala ilah. Setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari awal sampai akhir sanad, tidak terdapat di dalam syadz dan ilah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan dan sahih hampir sama, namun perbedaannya ada sedikit kelemahan pada perawinya. Misalnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya, namun matanya tidak syadz atau cacat. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan perawi. Hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Menurut Ibnu Hajar, hadis hasan ialah huwa ma ittisala sanaduhu bi naqlil adli ala yakhafa dhabbihi an misli ila man tahila min ghairi syududu ala wala ilah. Hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih dan terdapat syadz dan ilah. Yang ketiga, hadis dhaif atau lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung atau dapat berupa hadis mauquf, maqtu, mursal, mu'allaq, mudallas, munqati ataupun mu'dal, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya atau mengandung kejanggalan atau cacat. Yang keempat adalah hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis dusta, dibuat-buat atau palsu. Bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang ada yang dikenal sebagai pendusta berdasarkan ujung sanad. Klasifikasi ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu hadis marfu atau terangkat, hadis mauquf atau terhenti, dan hadis maqtu atau terputus. Hadis marfu yaitu hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis mauquf yaitu hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Yang ketiga, hadis maqtu yaitu hadis yang sanadnya berujung pada para tabi'in atau penerus sebawahnya. Contoh hadis ini adalah Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam pembukaan sahihnya bahwa Ibnu Sirin mengatakan, pengetahuan ini atau hadis adalah agama, maka berhati-hatilah kamu dari mana kamu mengambil agamamu. Berdasarkan keutuhan rantai lapisan sanad, klasifikasi hadis ini terbagi menjadi beberapa golongan, yakni musnad, mursal, munqati, mu'allaq, mu'dal, mudallas. Keutuhan rantai sanad maksudnya ialah setiap penutur pada tiap tingkatan dimungkinkan secara waktu dan kondisi untuk mendengar dari penutur di atasnya. Illustrasi sanad, pencatat hadis, penutur 5, penutur 4, penutur 3, tabi'in, penutur tabi'in, penutur 1 para sahabi dan Rasulullah SAW. Hadis musnad. Sebuah hadis tergolong musnad apabila urutan sanad yang dimiliki hadis tersebut tidak terpotong pada bagian tertentu. Urutan penutur memungkinkan terjadinya penyampaian hadis berdasarkan waktu dan kondisi, yakni rawi-rawi itu memang diyakini telah saling bertemu dan menyampaikan hadis. Hadis ini juga dinamakan mutashilus sanad atau mushal. Hadis mursal yaitu bila penutur 1 tidak dijumpai atau dengan kata lain seorang tabi'in menisbatkan langsung kepada Rasulullah SAW. Contoh, seorang tabi'in penutur 2 mengatakan Rasulullah berkata, tanpa ia menjelaskan adanya sahabat yang menuturkan kepadanya. Hadis munqati yaitu bila sanad terputus pada salah satu penutur atau pada 2 penutur yang tidak berurutan selain sahabi. Hadis muda'al yaitu apabila sanad terputus pada 2 generasi penutur berturut-turut. Hadis mu'allaq yaitu bila sanad terputus pada penutur 5 hingga penutur 1 alias tidak ada sanadnya.
Contoh, seorang pencatat hadis mengatakan telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah mengatakan tanpa yang menjelaskan sanad antara dirinya hingga Rasulullah. Hadis mudales, yaitu bila salah satu rawi mengatakan si A berkata atau hadis ini dari si A tanpa ada kejelasan kepada saya, yakni tidak tegas menunjukkan bahwa hadis itu disampaikan kepadanya secara langsung. Bisa jadi antara rawi disebut dengan A, ada rawi lain yang tidak terkenal yang tidak disebutkan dalam sanad. Hadis ini disebut juga hadis yang disembunyikan cacatnya karena diriwayatkan melalui sanad yang memberikan kesan seolah-olah tidak ada catatnya. Padahal sebenarnya ada, atau hadis yang ditutupi kelemahannya. Berdasarkan jumlah penutur atau parawi, jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur dalam tiap tingkatan dari sanad atau ketersediaan beberapa jalur berbeda yang menjadi sanad hadis tersebut. Berdasarkan klasifikasi ini, hadis dibagi atas hadis mutawatir dan hadis ahad. Satu, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk bersama akan hal itu. Jadi hadis mutawatir memiliki beberapa sanad dan jumlah penutur pada setiap lapisan generasi tahtabah berimbang. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah sanad minimum hadis mutawatir. Sebagian menetapkan 20 dan 40 orang pada tiap lapisan sanad. Hadis mutawatir sendiri dapat dibedakan antara dua jenis, yaitu mutawatir lafzi, lafaz tradisional sama pada setiap riwayat, dan munawi. Pada tradisional terdapat perbedaan namun makna sama pada tiap riwayat. Yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok yang orang namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad kemudian dibedakan atas tiga jenis antara lain. Gharib, bila hanya terdapat satu jalur sanad, pada salah satu lapisan terdapat hanya satu penutur, meski pada lapisan lain mungkin terdapat banyak penutur. Yang kedua, aziz, bila terdapat dua jalur sanad, dua penutur pada salah satu lapisan, pada lapisan lain lebih banyak. Masyhur, bila terdapat lebih dari dua jalur sanad, tiga atau lebih penutur pada salah satu lapisan dan pada lapisan lain lebih banyak namun tidak mencapai derajat mutawatir, dinamai juga hadis mustafa. Selain klasifikasi di atas, ada juga jenis hadis yang sering disampaikan oleh para ulama. Di antaranya, yang pertama hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang berisi perkataan Rasulullah SAW mengenai firman Allah yang diwahyukan secara langsung. Makna hadis ini berasal dari Allah, akan tetapi berbeda dengan Al-Quran. Kalimatnya adalah kata-kata Rasulullah. Hadis qudsi ini sebagian kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasul yang tertentu, karenanya tingkat kesahan hadis qudsi ini serupa dengan hadis yang lain-lain dan diukur dengan cara yang serupa pula di atas. Contoh, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Zakar radhiyallahu anhu, dan Nabi seperti yang diriwayatkan dari Allah, bahwasanya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku, dan aku harapkan pula untuk kalian. Maka janganlah saling menganiaya di antara kalian." Yang kedua ada hadis marfu, yaitu hadis yang ditinggalkan, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja dan rawi itu dituduh berdusta. Yang ketiga ada hadis munkar, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya atau jujur. Yang keempat ada hadis mu'allal, yaitu artinya hadis yang dinilai sakit atau cacat, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Hadis ini biasa juga disebut hadis ma'lul yang dicacat dan disebut hadis mu'allal atau hadis sakit yang tercacat. Fungsi hadis sebagai sumber hukum yang pertama adalah penafkas dan pemuat terhadap hukum yang ada dalam Al-Quran. Kedua, penjelas dan penaksir segala hukum yang bersifat global dalam Al-Quran. Ketiga, membuat serta memproduksi hukum yang belum dijadikan oleh Al-Quran. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerahkan kemampuan. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang menunjuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam.
Al-Quran dan Sunnah Hadis. Dengan demikian, ijtihad lebih merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat yang dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah atau Hadis. Seperti halnya Sunnah atau Hadis, seperti akan dijelaskan kemudian. Kemudian ijtihad sebagai salah satu pengambilan hukum juga mengenai perkembangan sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang di kalangan muslim. Secara harfiah, kata ijtihad berasal dari akar kata al-juhud yang berarti upaya keras atau kesulitan. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini menggambarkan usaha intelektual maksimal yang dilakukan oleh ahli atau mujtahid untuk menentukan hukum suatu masalah berdasarkan prinsip syariah. Ijtihad tidak dilakukan untuk persoalan sederhana, melainkan untuk masalah yang memerlukan penalaran mendalam yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Dengan ijtihad, seorang mujtahid berupaya menemukan solusi yang paling mendekati keadilan dan kebenaran sesuai syariat. Dalam Islam, ijtihad menjadi sumber hukum setelah Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, jika terdapat masalah baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam dua sumber tersebut, seorang mujtahid menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan merujuk prinsip-prinsip yang relevan dari Al-Quran dan Hadis. Hal ini menjadikan ijtihad sebagai metode penting untuk menjaga relevansi dan penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi amanah dalam kehidupan berpola pada prinsip tanggung jawab dan kepercayaan, menjadi dasar dalam berbagai aktivitas baik dalam ibadah maupun muamalah atau hubungan antar manusia. Amanah tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam, serta perintah dan larangan Allah. Amanah juga melibatkan tanggung jawab dalam pengelolaan harta, menegakkan keadilan, serta membangun hubungan sosial yang harmoni dan saling mendukung masyarakat. Landasan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis menjadi panduan dalam menjalankan amanah. Semua perintah dan larangan Allah serta petunjuk untuk kehidupan dunia dan akhirat termuat dalam keduanya. Sifat kenabian salah satu sifat terpuji yang diembankan kepada para nabi dan menjadi contoh bagi umat muslim untuk memiliki karakter yang amanah. Penerapan sifat amanah dalam ibadah dan hubungan dengan Allah terlihat dalam melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kepadanya. Dalam kehidupan pribadi, amanah diwujudkan dengan menjaga dan menggunakan nikmatnya secara bermanfaat, serta menjaga kepercayaan yang diberikan kepada diri sendiri. Dalam interaksi sosial atau muamalah, amanah terlihat dalam perilaku jujur, menempati janji, menghargai milik orang lain, menjalankan tugas secara baik, serta membangun kepercayaan sosial yang kuat dalam masyarakat. Tanggung jawab dalam pengelolaan harta benda adalah menjalankan harta yang dianugerahkan Allah secara bertanggung jawab, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan umat. Dalam jabatan dan kekuasaan, amanah diwujudkan dengan menggunakan wewenang dengan baik untuk kebaikan, menegakkan keadilan antar manusia seperti diamanatkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Dampak dari amanah dalam kehidupan adalah pembentukan karakter yang dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab pada individu muslim. Selain itu, amanah membawa dampak positif dalam kemakmuran dan harmoni masyarakat melalui terjalinnya kepercayaan dan hubungan sosial yang saling mendukung. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.